Gimana ya? Take your time. Gue tahu yang namanya hidup itu pasti akan mengalami banyak proses. Yang paling terberat itu mungkin kalau di basket, lu merasa nggak dibutuhin di tim. Aku pengen banggain keluarga aja sih, kayak berprestasi aja. Kan kakak dulu pengen jadi pemain timnas kan, tapi belum sempat. Waduh, itu bebannya kayak apa ya? Maksudnya kita notabene labelnya pemain timnas tapi nggak bisa lihat kiri. Wah, itu kacau sih. Pernah sampai ada momen satu ini nggak bener nih, dan Ulan pun nggak menyadari. Sampai katanya pernah Ulan ngomong gini, teriak ke pelatih, coach, lu ngajarin dia tangkap bola nggak sih? Ulan pernah sampai ngomong kayak gitu. Karena apa? Lepas karena mulu. Iya, karena mereka lepas mulu nangkap bola. Dan makanya kita penasaran banget gitu, what's going on with her on her last year as national player. Ulan harus share untuk adik-adik, untuk para pemain basket jadi, yang mungkin bisa belajar dari kamu. Yang paling terberat itu mungkin kalau di basket, di saat lu merasa nggak dibutuhin di tim. Oke. Di tahun 2015, di saat Indonesia dapat perak, Kabel. Di situ Ulan merasa Ulan nggak dibutuhkan di tim, nggak bagus ya. Ini contoh nggak bagus. Tapi ya ternyata Tuhan itu kasih yang sangat terbaik di titik itu. Kenapa? Karena Ulan bisa menjadi diri sekarang ini seperti ini. Proses hidupnya, oh ternyata gue bisa kok. Ternyata orang-orang itu salah. Ya alhamdulillahnya sih Ulan menjalankan semuanya menjadi manusia yang sangat-sangat, Ulan yakinnya ya Kak Bella, nggak tahu deh, mungkin orang lain di sekeliling nggak tahu, tapi Ulan yakin setelah kejadian tidak dibutuhkan di tim, di situ membuat Ulan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ulan menyadari kalau at the end of the day sebenarnya gue bisa ada di posisi yang kayak menjadi nggak pilihan utama. Apakah itu yang lo rasain? Sebenarnya bukan itu, tapi ada suatu kejadian yang memojokkan dan membuat lu tuh jahat banget nih, adalah momen itu yang harusnya tidak perlu terjadi. Enggak, gini, gue nggak dibutuhin di tim itu sama sekali nggak apa-apa. Kenapa? Karena gue yakin anak-anak itu semua sudah melakukan yang terbaik. Gue mendukung itu. Tapi caranya lu memperlakukan gue nggak seperti itu. Lu ngomong di belakang, ya adalah ada kejadian lah Kabel ya. Ada orang yang nggak tahu dan orang ini, ya pokoknya seperti itulah. Intinya sih orang mungkin pada saat itu yang tidak suka sama Ulan menertawakan diri Ulan. Ya nggak apa-apa. Setelah berjalannya waktu, justru sekarang Ulan yang menertawakan dia. Ulan bukan nggak bagus ini. Ulan yakin hidup Ulan sangat jauh-jauh lebih damai, lebih sehat, jauh dari drama. Aduh, hidup Ulan sekarang udah berdamai dengan segalanya, Kabel. Itu. Kalau gue boleh tambahin sedikit sih, gue ngerti sih maksudnya Ulan. Kadang di dunia basket nih ya, Bel, ya, kayak ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita dengan segala cara. Padahal kita nggak pernah ngapain orang itu gitu. It's just because kepentingan pribadi orang itu aja, bener nggak Lan? Iya mungkin, makanya Ulan mencoba mengubur itulah, nggak mau menjudge sih. But anyway, I'm proud of you karena lu sekarang udah melewati proses yang menurut gue kayak wow, Ulan sekarang beda banget sih. Cause I remember Ulan tuh dulu orang yang agak susah kalau mau diajak ngobrol gimana caranya ya gitu. Maksudnya kita nggak akan bisa tahu isi hatinya Ulan. Cuman setelah Ulan mengalami beberapa proses dalam hidupnya, udah pasti dia juga belajar dan akhirnya kita semua sekarang kangen banget sama Ulan, pengen ngobrol-ngobrol Lan, kayak gitu Lan. Makanya video kali ini sih penting banget sih, dan menurut gua pemain-pemain yang masih seangkatan galeri ini, kamu mungkin tanya-tanya dan kamu kayak mungkin kayak apaan sih Kak Ulan ngomong apa gitu. Tapi ya kalau kamu benar-benar cinta sama namanya basket, kamu bakal bisa nangis, bakal bisa
wow itu kayak perasaan kamu tuh bisa dikorbankan untuk basket doang gitu. Kalau anak zaman sekarang kan kayaknya karena terlalu banyak terlalu banyak exposure, jatuhnya jadi kayak privasinya juga nggak terlalu ini gitu loh, ngerti nggak? Kalau dulu kan kita privacy kita tuh kita jaga banget, mau seleksi kita nggak mungkin lah ngumbar-ngumbar maksudnya apa kita lagi ngapain gitu. Kalau anak sekarang tinggal story ke IG story gampang banget, oh dia lagi moodnya lagi gini. Kalau lagi jogging pasti. Lagi jogging ya kan apa kalau gitu. Kita dulu latihan sendiri ya, ngumpet-ngumpet kalau bisa nggak perlu ada yang tahu. Hal-hal yang kayak gitu sih perbedaan zaman yang menurut gue tuh menarik untuk dibahas. Terus Lan, what is your biggest achievement di basket? Di basket ya bisa ngalahin diri sendiri aja sih Kak, sampai terakhir dapet perunggu itu sama teman-teman sama adik-adik. Itu itu yang terbaik. Gue dengar kata di SEA Games terakhir itu anak-anak timnas itu tuh benar-benar kayak sayang banget sama Kak Ulan. Enggak lah, masa? Ini testimoni dari pemain yang ada kan. Mereka tuh menganggap kayak Kak Ulan kayak sampai when they know it's your last SEA Games, mereka sampai kayak terharu, menangis, sampai kayak merasa kehilangan banget kan. Karena Kak Ulan is a different person yang kalau dulu nih Vel ya, galak banget dia. Gue juga sih. Maksudnya Kak Ulan yang dulu tuh dia perfeksionis. Dia tuh suka mengkoreksi pemain satu timnya. Tapi kalau lu nggak kenal Ulan, lu pasti kaget dimarahin sama dia. Ngerti nggak sih? Aku yakin kalau kamu main sama Kak Ulan juga menggeredek pasti. Aduh, nangis. Ya nangis. Nangis, hatinya sakit pas itu. Terus aduh banyak deh. Nggak, karena banyak kabel. Jadi setelah ini tuh mereka tuh cerita sampai ada yang aku nangis disiram air mandi gitu. Ini beneran kabel. Aku nangis Kak Ul waktu itu, Kak Ul marahin aku. Padahal Ulan aja lupa. Iya beneran, Ulan aja lupa marahin mereka apa. Karena pada saat itu gue bukan nggak suka sama lu, tapi gue tuh ngasih tauin lu karena gue pengen lu tuh begini gitu. Ya pokoknya aku inget banget kalau Kak Ul tuh ya udah gitulah. Cengeng-cengeng banget ya. Cengeng lah. Oke, kalau bicara pemain-pemain muda nih, Valerie ini Rookie of the Year 2019 di kompetisi basket tertinggi, which is Sri Kandi Cup. Kamu main di mana waktu itu, Val? Aku main di Tanago. Main Tanago ya? Di tahun kamu bermain yang kamu dapat rookie itu, Tanago finish di ranking berapa? Kalau nggak salah sih 6 ya Kak? 6 dari berapa tim? 8 ya waktu itu? Dulu 7 gitu. Oke. Terus kalau misalnya kamu dapat Rookie of the Year, what is the meaning of Rookie of the Year buat kamu sendiri? Apakah itu satu kebanggaan atau cuma ya udah nanti dapat award buat kamu sendiri? Dari awal karir kamu bermain di kompetisi tertinggi dapat Rookie of the Year itu perasaannya gimana? Menyangka sih Kak, karena aku kan baru ya. Dan menurut aku kalau dapet award itu bukan bangga sih bangga, cuman itu nggak bisa dibilang beban, cuman kita harus kalau dapet award kita harus kasih unjuk dong dari award itu. Jadi kayak lebih harus ini aja sih, kayak kasih unjuk award itu tuh cocok gak sih buat lo, pantas gak award itu buat lo. Jadi kayak harus lebih mau kasih yang terbaik aja sih Kak, biar kita bisa buktiin diri kita tuh pantas dapatkan award itu. Rookie of the Year itu saat itu nominasinya selain kamu ada siapa lagi kalau boleh di-mention pemain yang lain? Biasanya kan ada nominasi tuh 2 atau 3 pemain, kan kamu yang dapat. Kamu tahu nggak saingan kamu siapa? Kalau nggak salah sih Kak, temen timnya aku juga. Satu tim, Tanago juga. Kak Felicia. Dia posisinya sama kamu ya? Di 2-3 dia. Kamu mainnya apa? Point guard? Aku point guard. Kamu point guard. Oke. Dan pernah nggak sih kamu ada di posisi yang bosan pengen udahan main basket? Padahal ini baru 19 tahun ya. Pernah nggak kayak, okay, I just wanna quit, I don't wanna do this anymore. Kayaknya ditawarin modeling atau misalnya casting, iklan. Pernah nggak? Akhirnya kamu punya pikiran untuk, ya udah deh gue kesana aja, lagi basket putih gini-gini doang gitu. Ada nggak momen kayak gitu? Kalau mau berhenti sih pastinya ada ya Kak. Ya, anak muda lah kalau ngeliat temen-temen. Anak muda nah, ini bedanya ya. Dengernya anak muda gimana? Kalau temen liburan dikit, hapan sedikit, aku tinggalin aja gitu kan. Ntar dulu lah, sabar lah. Terus. Apalagi kan kayak capek kan basket mulu, yang lain pada enak-enakan hidupnya, rebahan lah, apalagi kita latihan, jogging lah, panas-panasan. Pengen sih Kak kalau berhenti, tapi balik lagi kan
pengen ini juga, pengen berprestasi di apa yang kita suka kan di basket. Terus apa yang memotivasi kamu di saat kamu lihat teman-teman kamu enak banget hidupnya, cuma jalan-jalan doang? Apa yang membuat kamu akhirnya stick to the plan? Oke, gue akan stay here and do my job. Apa yang membuat kamu mikir gitu? Ini juga kayak aku nggak mau hidup aku kayak mereka yang cuma rebahan doang. Aduh, Aku pengen enak banget rebahan doang. Sakit kali ya Rebahan doang, kayak nggak ada tulang ini badannya. Terus. aku pengen banggain keluarga gitu sih, kayak Oke. berprestasi aja. Oke. Kan kakak dulu pengen jadi pemain timnas kan, tapi belum sempat. Oke. Esther ya? Iya. Jadi kamu akan mencoba melanjutkan Mewakilkan. legasi keluarga. Ya, betul. Terus ngomong-ngomong nih masalah waktu pengorbanan waktu masih muda. Lan, pernah nggak Lan kayak ada di posisi yang gue nggak yakin Lan pernah mikir gini sih, kayak gue stop aja kali main basket, kayak Enggak. sendiri sama teman-teman gue yang punya kehidupan luar basket yang Nggak ada kabar. nggak ada sama sekali Lan. Nggak ada. Gue juga sih jujur. Gue juga sih nggak. Kalau bosan latihan pasti lu pernah dong Lan. Kayak aduh, jenuh banget. Sebentar banget. Sebentar banget. Sebentar banget. Tuh Sebentar berapa lama lah? Iya karena Ulan langsung mikir, gila gue belum jago gitu. Oh, oke. Jadi makanya Terus apa sih momen terburuk selama lo main Lan? Kayak ya selain tadi di pengalaman lo di apa sih games tadi ya? Yang sampai SEA sedih Games. banget itu. Kira-kira ada lagi nggak sih yang lo sedih, misalnya kayak oh teman satu tim gue udah pada pensiun nih semua. Oh iya kan senior. Nah. Angkatan Ulan nggak ada loh Kabel. Gitu ya? Iya lo sendiri ya? Oh, Ulan Angkatan lo? sendiri. Wow. Ya sorry kan Devi ada tapi Devi Devi nggak ada. ya? Iya, Devi nggak Terus ada. apa yang Temen-temen nggak membuat ada. lo akhirnya bisa menjadi penjembatan dari angkatan gue, Nggak. lo Lan, terus adik-adik. Nah itu Itu Ulan apa juga. yang bikin lo bisa mau lanjut terus Lan? Ya karena kan sebelumnya itu kan memang belum pernah dapat medali Kabel pertama Oh, iya. ya. Yes. Zaman gue belum Yes. pernah medali, ya. Belum pernah dapat medali sampai di 2011 didatengin lah itu anak-anak kecil itu kan nggak ngerti siapa ya Allah. 2011. Debbie, Yuni. Itu pertama kali lo lihat Aduh. mereka gimana Lan? Kayak yang biasanya lo Tanya jadi- mereka sakit jadi kepala, junior. sakit kepala. Nih kalau yang pada fans sama mereka, tanya sama mereka gimana Kak Ulan Nah, siapa aja Lan? Debbie. Debbie, Yuni, Geb, ya Iya, Fani angkatan itu ya? Kalumata, Oh, Fani siapa Kalumata. lagi? Sorry Geb. Karena Gap. Ulan tuh biasa dari Iya. junior, tiba-tiba lo masuk paling senior. Dan pada saat itu Kabel mereka berada di masih tekniknya itu masih jauh banget ya? ya. 2011 tuh Ya, ini jauh banget. Mhm. Sampai mereka Ulan yang harus menyesuaikan ke mereka. Ah, berarti lu yang Iya, harusnya ngalah buat Ulan, mereka. iya karena kan lu sendiri sih, dia Lan, sendiri, ya betul, benar Iya, Kabel iya. harus begitu. Iya, iya, Karena wah itu aja pernah sampai ada momen satu ini nggak bener nih dan Ulan pun nggak menyadari. Sampai katanya pernah Ulan ngomong gini, teriak ke pelatih, coach, lu ngajarin dia tangkap bola nggak sih? Ulan pernah sampai ngomong kayak gitu loh. Karena apa? Lepas Karena mulu. iya, karena mereka lepas mulu nangkep bola. Bisa bayangin nggak timnas nangkep bola aja nggak bisa. Nah, ya udah, tolong Kabel diterjemahkan. Itu pada saat itu. Jadi emang Tapi standar- sekarang mereka keren guys. Debbie, Yuni, Gaby, I love you. Adik-adikku Betul, tersayang, tercinta. Iya. Karena emang bener sih Lan, kalau mau ngomongin namanya standar permainan basket nih, Valerie harus denger nih. Karena jujur gue waktu di timnas, tangan kiri gue juga nggak lancar-lancar banget. Waduh, itu bebannya kayak apa ya? Maksudnya kita notabene labelnya pemain timnas tapi nggak bisa lihat kiri. Yes. Wah, itu kacau sih. Dan yang maksudnya Ulan bilang barusan, ekspektasi Ulan tuh udah terbentuk seperti itu. Tiba-tiba dia harus transisi ke adik-adik lagi, dia harus ngomong adik-adiknya lagi dengan Dan segala Ulan belum kekurangannya. pernah ngomong Nah, adik-adik. Itu transisi ya Lan ya. Iya. Nah itu pasti gue tahu sih pressure lo kayak apa Lan. Dan yang gue lihat sekarang level permainan basket putri pun untuk level yang tertinggi aja Lan, jujur. Menurut lu Sri Kandika permainannya gimana? Tim-tim yang bermain? Biasa aja. Kalau gue ngeliatnya kayak zaman gue kuliah, Liba Manas dulu, nah itulah Sri Kandika. Seperti itu Vel. Kalau mau bicara Kobanitanya, waduh itu yang namanya permainan individualnya sih emang berbeda lah. Maksudnya kalau Ulan pasti udah ngerasain di dua era itu ya, maksudnya dari zaman Kobanita,
terus kemana kan WNBL, ya kan ya. situ dulu baru Sri terakhir Kandi. Sri Kandi Cup. Wulan main loh di tiga-tiganya itu. Jadi dia paham betul kayak basket putri kita udah di mana. Menurut lo kenapa Lan? Bisa. Menurut gua drop ya. Menurut gua standarnya drop. Gitu. Atau mereka kenyamanan kali Kabel. Kenyamanan apa nih? Latihannya? Kenyamanan dengan dunia yang menurut dia ya gue tuh udah cukup terkenal. Gue tuh orang tuh udah tahu gue loh. Mungkin ya ini yang ya padahal bukan masalah lu terkenal atau enggaknya lu dikenal, jujur tapi ya, gimana caranya? Zaman kita ngebangun Kobanita susahnya kayak apa Lan? Oh iya. Ini Val, maksudnya kualitas permainan yang kita coba kasih lihat ke penonton basket itu susah loh. Kita latihan pagi sore, bener nggak? Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur. Kita latihan track seminggu 2 kali. Mata-mata buat apa? Untuk meningkatkan kualitas. Kualitas. Jadi orang yang nonton Kobanita nih Val dulu, widih. Tapi kok sekarang nih, kayak ini menurut survei lah ya. Orang yang nonton Sri Kandi seperti ini. Ngapain sih soalnya? Ya lah. Gitu loh. Segitunya. Karena kalau kita yang bicara, kita pelakunya. Tapi kan orang yang nonton. Karena gimana basket putrinya mau ada orang yang untuk berinvestasi di basket putri. Tapi kalau mainnya aja masih ya ngapain sih ini anak? Ya lah nggak diajarin apa ya? Bener kata lu anak kepul aja lepas gitu loh kan? Bener nggak? Dulu Kabel. Kita yang ngebuka jalan. Kita yang ngebuka jalan untuk Kobanita bisa jadi bagus. Terus tiba-tiba dilepas kemarin di episode kemarin juga udah dibahas sama Kalisa kenapa gitu. Dan akhirnya kasihan banget nih Sri Kandi tertatih-tatih lagi, ulang lagi dari nol, bener nggak sih Lan? Iya. Nah itu maksudnya kayak sedih sih. Sedih. Tadinya kita pas pertama kali duduk di ruangan ini sebelum take kita ngobrol nih. Terus sampai Nel, kamu pernah lihat Kaulan main nggak sih? Kayaknya kita rasa kayak jauh banget gitu loh, kayak gapnya lumayan jauh. Yang kedua exposure basketnya tuh kayak kurang banget. Ya memang ada Instagram buat Sri Kandi, terus semua pemainnya juga punya personal Instagram segala macam. Tapi jujur aja Lan, kita pernah nggak sih kayak tahu wah itu yang anak itu ya jago banget tuh gitu. Mereka tertolong media doang sih Kabel. Nah makanya kalau nggak ada sosial media. Nah itu makanya lebih kasihan lagi sebenarnya. Karena sebenarnya gitu teknik mereka itu belum sejago itu. Kalau dulu nih, mohon maaf. Sorry bagi yang jago ya, yang rasa jago, sorry. Kalau dulu nih kayak basket putri, wah Wulan, tahu tuh, belum ada sosial media loh Bang. Tahu gue basket putri siapa? Shirley Mardani, pasti tahu. Yeah. Oh Teresna Ninon pasti tahu gitu loh. Kayak nggak mungkin kayak apa sih Instagramnya, lihat dulu yuk talking gitu. Nah perbedaan itulah kayak orang tuh sampai se-respect itu sama basket putri zaman dulu gitu. Belum lagi yang atas-atasnya kita kayak kemarin kita kedatangan Kalisa aja gue sampai kayak aduh hormat banget nih ngomongnya senior permisi gitu. Iya. Padahal jujur gue nggak pernah lihat Kalisa main. Iya. Gue belum pernah lihat Kalisa main. Mau nyari di mana di Google di YouTube nggak bakal ada gitu loh. Nah itulah maksud gue sedihnya exposure basket putri kita gitu. Ya walaupun secara personal ya kita gampang lah cari Instagram, tapi basket ini mana nih gitu, maksudnya gimana kita, gue pengen banget sih jangan main tiktokan terus aja jagonya. Ayo lo diomongin sama kakak Wulan. Lan, harapan lu buat basket putri nih kedepannya apa sih yang harus dibenahin Lan? Ya. Mau aja Lan, ada sih ya Kabel pasti harapannya semoga dapat emas sih nanti ya SEA Games. Insya Allah lah, Wulan yakin banget dengan tim ini dan adik-adik ini. Ada pemain naturalisasi juga ya Lan? Iya, alhamdulillah udah SEA Games. Terus menurut lo Lan kalau kayak Liga Putrinya apa sih yang harus dibenahin? Secara kan lo terakhir juga masih main di Sri Kandi Cup, jadi lo tahu tuh vibe-nya tuh apa gitu. Fair aja lah kalau menurut Lan. Fair? Ya, please be fair untuk pengurusnya dan sesama klub ya egonya diturunin lah masing-masing. Ya. Gak usah nyari kepentingan sendiri-sendiri. Kalau memang ada yang lebih baik ya fair lah. Dibuatlah kompetisi ya, gitu ya. Yes, makasih Kabel, please. Padahal gue nggak nonton sakit-sakit, tapi gue ngerti maksudnya Wulan. Maksudnya di basket tuh kayak gimana ya, gue tahu banget sih gitu. Terus kalau yang legal-legal aja lah. Kalau Valerie gimana Val? Kamu berharap nggak kalau basket putri ini, ayo dong kakak-kakak atau pengurus bikin lagi kayak basket yang buat kita semakin termotivasi. Kamu punya harapan nggak sih kalau untuk liganya sendiri? Iya sih Kak, apalagi udah kangen tanding kan. Dan kemarin nanti juga tanding Kak Kadang. Dan aku baru main 1 tahun. Baru 1 tahun, jadi masih lagi hot-hotnya, tiba-tiba mati lampu gitu ya.
Rendang lagi kan, rendang lagi. Jadi motivasi kamu jadi drop juga ya. Iya. Terus kira-kira kompetisi yang kayak gimana yang kamu mau? Menurut kamu tim-tim lain kayak sebenarnya sih levelnya sama-sama aja kita, cuman kita harus lebih pinter mainnya atau kayak nggak ada nih tim yang bikin gue tuh jadi kayak harus latihan lebih ini. Kalau dulu kan ada di dua zaman tuh, maksudnya ada di Mahaputri, ada di CLS dulu, ada di Mahaputri, lanjut ke Surabaya Fever, itu adalah 3 tim yang Tomang Sakti dong Kabel, Tomang juga. Sakti, Surabaya Fever juga. Ini kan ada di 2 tim. kurang dia karena itu main Fever. Jadi intinya maksud gue tuh kayak ada nggak sih tim sekarang yang kamu benar-benar kamu main Tanago kan? Setelah Fever nggak ikut Srikandi, tim apa lagi yang membuat kamu tuh merpati bubar katanya. Yang jadi menurut kamu yang paling proper lah gitu ya Kabel, yang klub yang paling apa sih? Apalan? Yang paling sehat menurut Val mungkin. Gitu ya. Kalau menurut Val gimana? Pengen liganya kayak apa? Maksudnya lebih kompetisinya lebih dinaikin lagi atau segini aja udah susah Kak. Aku atau main klub tuh kadang-kadang atau klubnya disehatin. kasihan banget masih kecilan. Nggak ngerti. Sorry. Menurut kamu Liga Srikandinya perlu diapain lagi nih? Dinaikin kah mutu permainannya atau Kak ini aja perlu 3 point aja susah banget Kak, opennya atau gimana ya? Menurut kamu coba share dikit. Menurut aku sih perlu dinaikin sih Kak. Naikin ya? Yang Srikandi itu mungkin seru, cuma untuk penontonnya mungkin masih dikit kali ya. Jadi menurut kamu kenapa penontonnya dikit banget? Kenapa? Jujur aja nggak apa-apa. Nggak ngerti itu kenapa sih Kak, mungkin permainannya mungkin kurang seru kali ya menurut penonton. Oke. Terus lagi ya, mungkin paling itu Kak lebih ke kualitas permainan ya. Permainannya yang buat penontonnya tuh kayak ngapain sih nonton, kurang seru juga permainannya gitu. Iya sih. Kalau menurut ya balik lagi lah ya. Intinya ya kita semua udah tahu kalau misalnya mau di-expose harus punya sesuatu yang bikin orang pengen lihat. Kalau menurut aku sih jujur Vel, latihannya harus tambah lagi kan. Kayak mungkin Kabel nggak tahu deh. Kalau zaman sekarang kan bener-bener nggak berani komen apa-apa. Kalau dari gue sih gue netral. Menjadi orang yang care sama basket putri, menjadi orang yang pengen juga basket putri kita tuh balik lagi meriah, balik lagi sponsor pada mau masuk. Cuman menurut gue sih memang harus ada orang yang bener sih yang menjadi pengurus, bener kata Ulan, harus netral. Jadi kalau menurut gue yang namanya ngurus suatu liga itu ya jangan sampai ada orang dari klub lah gitu, maksudnya kan jadi kan dia kondusif. Jadi juga adik-adik kita nih yang nonton video ini mereka tahu oke, gue SMP nih, gue SMA, memang ada DBL, memang ada event-event yang menurut gue sih Lan, anak SMA sekarang dimanjakan banget ya. Keren lah. Segala macam turnamen. Udah. Kamu DBL pasti pernah main? Pernah ya? Kalau udah DBL gini, gue alumni DBL. Gitu deh. Bener Mel. Kalau rasanya udah kepilih apa sih All Star DBL. Pakai Indonesia dikit tuh gue udah timnas men, gitu Kabel. Mel, ini Kabel kasih tau ya. Punya jersey Indonesia itu rasanya mau nangis darah loh. Cuma bener loh Lan, sekarang jersey Indonesia gampang nggak banyak mereka. Di Tokped banyak. Jadi gampang banget. Ya itulah maksudnya memang angkatan kita tuh dulu membuka jalan. Sekarang angkatan sekarang sebenarnya lebih menikmati. Tapi ya kalau dari kakak-kakak senior sih menghimbau kalian jangan ada di titik itu terus. Kalau bisa lebih baik dari angkatannya Kak Ulan, angkatannya Kak Bella, angkatannya Kak Lisa, kenapa enggak? Gitu loh Bel, kamu sebagai pemain yang mewakili pemain yang sekarang masih aktif, yang karirnya masih panjang, harus punya motivasi kayak gitu sih. Lan, nih nggak mau main lagi lah. Ini bola lu pasti Korea loh Lan. Coba Lan, pegang-pegang lagi kali-kali biar dapat inspirasi. Ada tanda tangan Ulan ya Kabel. Wah gila, Bel, jadi bawa pulang ya. Mungkin bisa jadi kayak Kak Ulan Kak. Jangan kayak gue lah, yang lebih baik lagi. Yuk Lan, let's go, kita syuting di bawah. Enggak Kabel, makasih. Masih bisa nggak ya saya? Oh masih bisa. Gue doang nggak segini-gini, dia doang yang jago guys. Oh ada cewek sekarang banyak yang jago gini. Dulu mah boro-boro Kabel. Lan, ada nggak pesan buat pemain-pemain kayak Valerie nih? Kira-kira untuk kedepannya mesti gimana, sama caranya untuk menjadi pemain timnas tuh harus apa? Kita nanya Valerie apa yang ada di pikiran dia dulu aja deh Kabel. Oke. Val, ini ada pertanyaan dari Kaulan nih. Kalau dari kamu sendiri, motivasi kedepannya apa?
pengen nggak jadi pemain nasional? Terus menurut kamu pemain nasional tuh seperti apa sih? Gampang kah atau memang harus melewati berbagai proses atau apa yang kamu tahu untuk usaha untuk menjadi pemain tim nasional? Yang pasti aku tahu dari kakak senior aku kan pada timnasan Kak kita, Pak Kusno mungkin juga. Dan susah sih Kak buat aku nggak susah ya. Piece of cake lah ya. Nggak susah Pak, susah sih Kak. Susah. Oke. Hard work banget kan. Dan nggak gampang buat jadi timnas di Indonesia. Apalagi menurut aku untuk jadi timnas di Indonesia juga gampang loh. Asian Games gampang loh. Jadi bener deh, jadi atlet Asian Games kemarin basket gampang. Sama siapa gitu kan biar kepilih? Lu nggak tahu dia tuh gimana ya. Gampang banget loh, padahal tapi aku nggak kepilih. Sorry. Terus lanjut. Menurut Val itu seorang orang yang berpredikat timnas itu harusnya seperti apa gitu mungkin. Pandangannya. Kalau menurut aku yang emang pantas dibilang jago sih Kak, cuma bukan kata orang lain, tapi emang menurut kita sendiri dia emang jago. Bukan karena emang dia punya orang di belakang buat dia yang sekedar timnas. Kan aku pernah dengar juga kayak gitu ya Kak, kalau buat timnas mungkin. Ya, untuk memperjelas maksudnya Valerie ini yang namanya seleksi tim nasional itu pasti akan start with beberapa nama ya. Dan pada akhirnya pelatih ya yang menentukan. Iya, ada pelatih. Iya kan? Yang akhirnya menentukan si pemain inti 12 orang itu akhirnya pelatih. Dan banyak kejadian sih, mungkin kalau misalnya boleh di-share sedikit ke Valerie nih untuk angkatannya Valerie. Kalian jangan pernah berpikir shortcut atau apapun itu. Belajar dari Kaulan karena yang namanya hard work itu pays off. Jadi jangan sampai mikir, gue pasti kepilih lah, gue deket sama pelatihnya, atau gue pasti kepilih lah, gue main di tim ini. Nggak juga. Orang pasti bisa menilai, benar nggak Lan? Jelas. Jadi harusnya gimana Lan kalau menurut lo visi menjadi pemain timnas itu apa yang benar? Pertama sih target jangan cuma pengen pakai jersey timnas doang. Target pertama adalah di saat lu memakai jersey itu, apa yang akan nanti lu persembahkan untuk Indonesia. Itu. Percuma lu pakai baju Indonesia kalau lu nggak ngasih medali. Itu sama kejadian kayak waktu dulu gitu. Lu pakai dulu emang pertama kali itu hanya cuman bangga. Ternyata gila goblok banget ya. Gue tuh harus ngasilin sesuatu. Benar, kayak kita tuh akhirnya setelah main berlawan sama tim lain, tim negara lain tepatnya. Rasanya kalau kita kalah sama mereka dan we're nothing in Indonesia gitu loh Bel. Malu banget Kak Bel gitu loh. Ya itu Silan pengen menanamkan di mereka. Lu itu pakai baju Indonesia itu bukan buat jalan-jalan doang, bukan buat uang saku doang. Bukan buat konten. Sekarang tuh yang dipikirin di kebanyakan anak-anak intinya duit gitu loh. Kak Bel. Kalau dulu sih hati ya, nggak bisa, nggak ada. Bayar juga main ya? Nggak ada tuh. Kasarnya kita nggak dikasih apa-apa, kita tetap main ya. Valerie kira-kira sekarang di setiap tim yang kamu main, kamu udah dikasih uang saku atau ada tim yang nggak kasih, nggak dibayar, saya tetap main gitu? Ada nggak sih? Jadi itu waktu KU 18 kali ya Kak. KU 18? Kenapa KU 18? Itu kan masih zamannya KU, main jurnas itu nggak pernah ada bayaran gitu. Jadi latihan. Oke, that's good. Nggak ada masker juga, main aja. Oke. Tapi kamu kepikiran nggak, apa kamu tahu info, harusnya gue pemain timnas sudah dapat uang saku nih gitu. Timnas lo nggak dapat uang saku sih Lan? KU 18? Nggak tahu kalau itu. Tapi di situ kamu nggak kepikiran kalau gue harus dibayar nih sebenarnya gitu apa? Nggak, udah pokoknya gue fokus aja mainin. Kelompok umur doang mungkin Kak Bel. Ya, kelompok umur doang. Tim nasional lah. Bukan timnas ya? Bukan timnas. Kejurnas. Kamu bela DKI. Oke, Bella pikir tim nasional Allah. Jelas nggak dapat uang saku. Maaf. Terus, Ulan, dengan kesibukan lo sekarang, ini pertanyaan terakhir buat Ulan. Kira-kira Ulan happy nggak nih dengan kehidupan Ulan sekarang? If you look back, ternyata happy juga gue jadi pemain basket. Apa gimana? Oh ya, semua yang Ulan jalanin nggak ada yang Ulan sesalin sih Kak Bel. Sampai sekarang justru Ulan lagi menata dan membuat impian baru karena kemarin sih targetnya bekerja di perusahaan pengennya sih hanya 5 tahun. Kira-kira kalau diajakin untuk ngurusin klub atau ngurusin timnas gitu kan mau? Nah itu Ulan belum tahu, makanya jadi memang lagi mencari jawaban yang lain nih Kak Bel. Udah sebentar lagi udah mau 5 tahun di kantor di perusahaan. Oh, udah lama juga ya Lan? Jadi
Ya emang lagi nyari mimpi baru, tapi Tuhan belum ngasih jawaban. Sebenarnya Langsung sih, cari. maksud gue gini lah, dengan lu akhirnya beneran pensiun, Yep. lu damai nggak dengan kehidupan lu sekarang, atau lu masih gregetan sama sesuatu di basket? Udah enggak, sama sekali udah lepas damai banget lah. Ulan sama sekali nggak ke basket, enggak. Even kalau Banyak misalkan yang kabel, kangen nggak sih sama Kaulan? misalkan kabel ngajak Ulan main basket, Ulan juga pasti biasanya Ulan udah enggak. gitu basket. Biasanya Ulan selalu bilang enggak. Kalau main sepeda, sekarang Ulan mau. Ini udah megang bola udah terakhir Nggak. kapan, Lan? Aduh. One on one sama Denny Sumargo. Ya ampun, itu video yang dari kapan? Udah lama banget, Lan. Iya. Itu terakhir itu. Itu terakhir. Terus kira-kira kalau kita ajakin Terakhir di lagi ya, poin, terakhir waktu SEA Games 2019. Udah itu Udah last. ya, 11. Oh my Nyampe God. bandara langsung udah bye Itu rasanya basket. kayak apa, Lan? Happy sih, kabel happy banget karena emang udah mungkin Tuhan ngasih jalannya sangat-sangat lancar dan Tapi 20 tahun tuh gila sih, Lan. ya baru nyadar juga sih kabel Ulan. Gua Ternyata 20 tahun. tahu bintang tamunya Wulan langsung gini. Pasti gitu. Hah? Wulan 20 tahun, oh my god. Kayak di Indonesia kayaknya nggak ada deh yang kayak Wulan. Ada nggak sih, Lan? Marlin mungkin, Coach Marlin. Mana dia berapa tahun? Terakhir dia Total nggak sampai, ya? nggak nyampe. Wulan nggak tuh udah nyampe. paling mentok, guys. Cicing-cing nggak? Enggak nyampe, cuma lu doang, Lan. Kalisa. Enggak, kali itu juga enggak kemarin. Wulan doang. Bel, gimana mau coba membreak rekor Kaulan 20 Jangan. tahun? Wah, harus kuatkan mental. Wah, aduh dahsyat Boleh deh. lah, jadi ngobrol-ngobrol. Iya, tanya-tanya dahsyat sama lah. Kaulan. Jadi Divas yang nonton Berat. di video ini, big respect to Wulan Ayuningrum. I'm sorry to say, dia udah harus ganti sepatu, jadi kita udah agak susah untuk melihat aksi-aksinya Wulan lagi. Hopefully Valerie bisa take over untuk pemain-pemain yang masih aktif di perbasketan putri nasional kita. Dan seru banget sebenarnya pembahasannya. Sebenarnya kalau mau dilanjutin terus sebenarnya nggak cukup lah ya. Cuman as you know, I want to say thank you so much for everyone yang udah klik video ini. Jangan lupa guys, supaya YouTube ini channelnya makin berkembang, ayo like, comment, subscribe, supaya nanti konten-konten yang kita hadirin lagi lebih seru. Kalau temen Divas ada yang mau ngebahas satu atau dua hal, boleh ngomong di komen bawah. Alright, thank you so much guys for watching this video. Maju terus basket putri Indonesia, Yes. Lan. Kita ketemu lagi. Doain, semoga. Thank you ya udah datang. Alright guys, we see you in the next video. Core Divas, we blink on the court. Bye bye.